figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjudul hari ini itu tentang perancangan dan sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Perancangan dan sistem produksi adalah didasari oleh data yang telah diperoleh melalui tugas tentang ragam budaya non-benda dan tugas tentang identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan dan dilestarikan sehingga bermanfaat bagi daerahnya. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak menjadi benda. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana. Tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi, dan bentuk kerajinan. Pada perencanaan dan sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pencarian ide produk, yang kedua adalah membuat gambar atau sketsa, yang ketiga adalah pilih ide terbaik, yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model, dan yang kelima adalah perencanaan produksi. Sistem produksi kerajinan yang akan kita bahas pertama adalah tentang pencarian ide produk. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi kalian. Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Yang ketiga, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat. Yang keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. Yang kelima, bahan atau material apa saja yang akan dipakai. Yang keenam, warna dan atau motif apa yang akan digunakan. Yang ketujuh, adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan. Yang kedelapan, bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah alat apa saja yang akan dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan di samping dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat yang disebut brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Sistem produk kerajinan yang akan kita bahas adalah membuat gambar atau sketsa. Rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint. Dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya, dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama tetapi dengan bentuk yang berbeda, produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Sistem produk kerajinan berikutnya adalah pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkan dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya.
Sistem produksi kerajinan yang terakhir adalah perencanaan produksi. Pada tahap ini, prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik, gambar kerja, atau gambar pola. Gambar kerja atau pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Untuk tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pada tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk untuk perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya. Untuk pembentukan, bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Perakitan pada produk yang sudah terbentuk. Untuk tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Untuk tugas minggu ini adalah tulislah perencanaan proses produksi dari yang pertama batik tulis, yang kedua ukiran kayu, yang ketiga anyaman dari rotan, yang keempat topeng kayu, yang kelima kain tenun, dan yang keenam adalah wayang kulit. Isi perencanaan proses produksi terdiri dari penyiapan alat dan bahan serta tahapan prosesnya. Yang kedua, silahkan cari info proses produksi dari berbagai sumber, mulai dari buku atau internet. Dan yang ketiga, tulis di selembar kertas folio dan dikumpulkan. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Silahkan absensi di kolom komentar video ini. Dan apabila ada pertanyaan juga, silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.